Hai semua teman-teman, kayaknya udah mau 2 tahun ya anak-anak kita belajar online. Apa kesulitannya membimbing anak-anak khususnya yang masih di usia dini? Seru ya? Kalau untuk anak-anak yang udah remaja atau SMA, untuk belajar online itu mungkin lebih cepat adaptasinya. Jadi mereka bisa ngerti, oh kapan deadline-nya, harus ngerjainnya gimana, karena udah pada besar ya. Nah sekarang masalahnya adalah gimana caranya membimbing anak pada saat sekolah online seperti ini untuk anak-anak TK, SD, kelas 1, 2, 3. Nah itu agak ribet ya. Jadi pada intinya anak-anak itu punya imajinasi yang besar. Makanya akalnya banyak, idenya banyak. Dan mungkin nanti dalam pembelajaran kalau kita yang ngajarin tuh biasanya akan ada banyak alasan. Mungkin anak itu pintar, tapi karena banyak alasan, emosi atau temperamen itu seperti sebuah benteng besar yang harus dirobohkan terlebih dahulu supaya bisa belajar. Nah kalau sama orang tua itu lebih besar bentengnya, karena mereka udah tahu sehari-harinya seperti itu ya, jadi udah nggak ada takut. Jadi selain anak yang mengalami adaptasi di sekolah yang biasanya sama guru, teman-temannya banyak, tiba-tiba harus beradaptasi, yang ngajar ibunya aja atau bapaknya atau kakaknya. Nah itu kan adaptasi buat mereka itu pasti sulit mempersiapkan mental mereka. Nah selain anak-anak yang harus mempersiapkan mental untuk segala perubahan itu, nah yang harus disiapkan mentalnya untuk segala perubahan itunya juga adalah orang yang mengajarnya, orang tuanya atau kakaknya. Jadi harus mempersiapkan mental dulu. Nah ada beberapa tips yang bisa di-share di sini. Selain dari sumber-sumber yang terpercaya, juga dari pengalaman saya sebagai guru TK dulu dan pengajar les, pengajar baca tulis hitung juga untuk anak-anak TK SD. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu dia posisinya gini di sekolah tuh, jadi di rumah, terus kita harus ngumpulin tugasnya setiap hari, terus harus gini gitu. Nah terus kita belajarnya bagusnya gimana ya? Adek maunya di mana? Mau di dalam, mau di kamar, apa mau di ruang tengah nih? Jadi tempat sekolahnya jadi di situ. Gitu. Nah diskusi, jadi si anak ikut berperan di situ menentukan enaknya di mana, maunya di mana belajarnya. Enggak diatur kamu gini, biasanya itu berontaknya lebih besar. Jadi kita harus mengenali tugas dari sekolah ya. Harus sudah scanning pelajarannya apa, jawabannya gimana, dikumpulinnya kapan, apakah per hari, apa dikumpulin per minggu. Nah itu harus sudah scanning itu. Nah yang berikutnya adalah mengenali karakter anak, karena setiap anak punya karakter yang beda-beda. Jadi nggak bisa disamain ngajarnya ke semua anak seperti itu, nggak bisa. Karena ada yang anak yang sangat bersemangat belajar, ada yang oh my god malesnya, atau yang harus dibujuk dulu, ada yang harus berantem dulu gitu kan. Nah kita harus kenali itu, terus kita harus mencari cara kreatif, bagaimana cara yang tepat untuk setiap anak. Ini gimana, ngajarin yang ini gimana, yang ini gimana gitu, supaya cepat masuknya. Terus yang berikutnya, kita posisikan diri kita bukan sebagai guru ya. Kalau guru kan udah ada di sekolah, guru nih yang ngasih tugas ke kita. Jadi di sini posisi kita itu sebagai teman belajar mereka. Artinya kita tuh harus sama-sama belajar sama dia, ngoreknya sama-sama. Misalnya nih harus belajar tentang makhluk hidup gitu ya. Ini pertanyaannya gini, berarti kita harus mengorek tentang makhluk hidup itu. Nah bareng-bareng googlingnya sama dia. Jadi kita juga kayak baru ikut belajar. Antusiasme kita perlihatkan, oh ini tuh ini loh, binatang ini tuh ini loh, ternyata dia tuh makannya ini gitu. Jadi si anak itu jadi lihat, oh ini ibunya atau kakaknya atau bapaknya juga antusias gini aja, jadi tertarik dengan hal itu, mulai mau ikut dengerin dan lebih larut ya dalam pembelajaran itu. Jadi tidak ada acara klasikal seperti di sekolah atau di kelas. Kita ngajar, anak-anak harus dengerin, terus nanti mengumpulkan tugas, kan tidak semudah itu kan gitu. Jadi harus dirubah suasananya karena memang ini di rumah dan kita bukan guru, kita posisikan kita sebagai teman belajar. Karena kalau kita terapkan itu di rumah untuk anak-anak dengan karakter yang agak sulit ya, itu akan berakhir dengan pertengkaran, marah, bertengkar, nangis, bubar gitu kan. Nah jadi harus dijaga moodnya. Kalau misalnya nanti diperlukan alat peraga, kita bisa lihat dari YouTube ya. Di YouTube tuh kan banyak
video-video untuk anak-anak yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari, kita butuhkan buat anak. Nah, kita bisa kasihin tuh yang berkaitan dengan pelajaran itu. Nah, sebelum belajar, habiskan dulu energi anak, karena anak itu biasanya pakai baterai alkalin ya. Jadi maksudnya energinya itu besar. Karena energinya besar, dia tuh ingin melakukan kegiatan itu banyak, dan otomatis ide mereka jadi banyak akalnya gitu ya. Misalnya, besok main dulu, nanti jam sekian kita mulai belajar ya gitu. Jadi anak-anak itu main dulu, terus berkegiatan fisik sekitar 10 menit sebelum belajar ya. Nah, jawab semua akal-akalan mereka sebelum belajar. Jadi misalnya nih, kita harus sudah tahu akal-akalan mereka itu apa. Misalnya kalau lagi belajar, aduh ngantuk lapar atau mau pingin main, atau ada temennya tuh nyamper gini ya. Itu artinya ada gangguan selain dari diri anak itu sendiri, juga adanya gangguan dari luar. Temen nyamper atau ada yang main di halaman, itu kan distract, kita ngeganggu fokus anak. Nah, itu harus sudah bisa minimalisir. Jadi sebelum belajar itu hal-hal seperti itu sudah terjawab. Misalnya keluhannya itu lapar, ngantuk, jadi dia harus sudah tidur dulu. Nanti udah mandi, udah main, udah mandi, udah makan, udah segala udah, belajar. Jadi begitu dia mau akal kan, ngantuk kan tadi udah tidur, udah makan, lapar, pingin ini, pingin jajan, ini udah ada jajanan. Nah, semuanya udah ada, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus belajar sekitar 30 menit. Kalau misalnya 30 menit dalam keadaan aman, damai, itu artinya udah bagus banget. Nah, kasih reward setelah 30 menit itu. Istirahat dulu, sama main dulu gitu ya. Terus kalau misalnya dekat warung, mau jajan dulu boleh. Nah, nanti ingat ya, jam sekian tuh, misalnya kan mereka belum tahu jam, kita kasih tahu tuh yang jam panjangnya di sekian, mulai belajar, udah siap-siap ya nih, ditungguin sama mama di sini atau ditungguin sama kakak di sini. Jadi mereka setelah mendapatkan reward, mulai lagi belajar, fokus lagi, ada semangat. Ketakutan anak-anak itu kalau belajar tuh menghabiskan masa main-main aku, itu jadi nggak bisa main, tahu aku tuh harus belajar, gitu kan. Nah, itu tuh nggak akan terjadi, karena setelah belajar, ini kamu boleh main kok, so main dulu, silahkan main dulu, atau ini mau jajan dulu. Kalau mengajar anak bernyanyi, lebih baik itu dengan pembiasaan. Misalnya bulan ini Agustus, kita harus tahu lagu-lagu nasional satu aja gitu ya. Misalnya Halo Halo Bandung, itu dibiasakan anak si pengajar itu ya, teman belajar itu membiasakan nyanyi lagu itu. Jadi bareng sama anak, atau dia asik sendiri ya, misalnya si kakaknya tuh sambil cuci piring misalnya, Halo Halo Bandung gitu, itu adiknya tuh ngedengerin, itu masuk dalam memori mereka. Ibunya lah, kak bapaknya lah, semuanya ikutan berpartisipasi. Ada yang Halo Halo Bandung, ibu kota apa sih ya gitu ya. Nanti si anak tuh kan kalau udah sering dengar, dia ikut jawab tuh, tanpa dia sadari dia ikut terlibat dalam hal itu. Disarankan kalau ngajar nyanyi jangan satu baris, misalnya Halo Halo Bandung, ikutin ibu kota periangan, ikutin ibu kota periangan. Nah, itu satu baris akan lebih efektif kalau kita nyanyiin itu. Jadi anak tuh lebih cepat ya nyerap sesuatu kalau terbiasa melihat atau mendengar, daripada dalam satu waktu diajarin hal yang baru harus ngerti. Nah, itu lebih males gitu mereka. Kalau dalam pembelajaran di rumah dengan kita sebagai orang tua atau kakaknya gitu ya, itu kemungkinan akan ada perlawanan lebih keras dari anak. Kalau di sekolah gurunya duduk dia, coba kalau kita duduk, bentar dulu, ini dulu, itu dulu, ada gitu kan. Nah, akan ada drama-drama seperti itu. Jadi kita boleh marah, tapi secara bertahap. Itu kita kasih warning dulu. Misalnya nih, dalam 30 menit pertama kita belajar, dia berulah misalnya, nggak mau ngikutin, rewel gitu. Terus kita kasih warning dulu, Dek, nanti kalau adik nggak mau belajar, mama marah loh gitu. Nanti kita boleh kasih tahu punishmentnya apa. Maksudnya nggak akan jajan loh, nanti mamamu nggak mau, kamu nggak mau belajar, nanti mama marah loh. Nah, itu warning. Nanti dia
serius lagi, belajar lagi. Nanti gitu lagi, Dek, ini udah 2 kali loh, nanti mama ketiga kali mama marah loh. Nah itu bertahap. Nanti kalau udah ketiga kali dilakukan itu kita boleh marah. Jadi memberi ketegasan itu sama anak. Tapi nggak usah sampai dipukulin atau wah dibentak kayak apa, nggak usah. Nah, setiap malam ya, ini di dalam rangka perubahan cara belajar yang sebegitu besarnya untuk anak-anak, kita itu diusahakan memberikan motivasi sama anak. Itu biasanya pas lagi enak ya, mau tidur gitu, atau lagi nonton, atau sore-sore gitu, kita duduk and talk like a man to man, woman to woman. Jadi bicara secara kayak orang dewasa gitu. Anggap dia tuh udah besar, sisipin ya di situ posisi saat ini gimana tentang pembelajaran, terus ketakutan kita tentang kemajuan atau progres anak kita. Misalnya, oh sekarang kan karena COVID ya, kita belajar di rumah. Itu tuh bu guru tuh ngasih tugasnya gini, sebenarnya itu tuh gampang deh. Mama tuh suka lihat kamunya males, padahal kamu tuh pinter loh. Nah itu kan jadi kayak udah ada kesedihan yang kita ceritain ke dia. Nanti ada harapan. Tuh mama tuh pengen nanti ya, kamu tuh gini. Gimana? Kamu maunya gimana? Nah itu selalu disisipkan diskusi. Selain itu, masukin juga ini motivasi. Jadi menanamkan motivasi ke anak dalam perbincangan seperti itu. Nah, jadi intinya di dalam pembelajaran, mau itu online atau tidak gitu ya, itu sebenarnya intinya adalah anak yang megang peranan. Jadi kita itu cuma sebagai mediator, memperjelas ya. Dek, ini posisinya tuh begini loh. Pembelajarannya tuh gini, di sekolah tuh gini. Jadi diceritain, Bo. Jadi anak itu ngerti, oh saya tuh sekarang sekolahnya yang asalnya gini, asalnya ketemu sama teman-teman tuh sekarang jadi enggak. Itu kira-kira jawab kekhawatiran mereka. Bisa belajar gini, tapi kalau udah COVID-nya udah selesai juga kita belajar lagi seperti biasa sama bu guru. Mama sering loh kayak sama bu guru. Jadi apa yang adik kerjain tuh suka mama ceritain ke bu guru gitu ya. Nah, si anak itu jadi merasa dirinya diperhatikan. Biarkan si anak merasa berperan dalam tugas dia ini. Jadi mendidik anak itu seperti kita bermain imajinasi. Dunia mereka itu penuh dengan gairah. Yang pastinya nanti idenya akan banyak, pertanyaan mereka akan banyak. Nah kita harus bisa menjawab semua pertanyaan itu. Jadi mereka itu harus melihat kita itu jauh berkali-kali lipat lebih keren dari mereka. Kalau anak mau bertanya, ya pasti udah aja langsung ke ibunya, bapaknya, atau kakaknya. Nah itu harus terjawab oleh kita. Dan jangan sampai kita kehabisan ide kreatif ya. Karena dalam setiap hal-hal yang sudah kita tuntaskan dalam menghadapi ide anak yang banyak di dalam pembelajaran, setelah kita tuntaskan itu tidak akan berakhir begitu saja. Anak akan langsung mencari ide yang lain. Nah kita jangan sampai kehabisan ide-ide kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dan ide-ide kreatif itu biasanya adalah hal-hal yang tidak terduga oleh anak. Jadi tidak sama seperti di sekolah. Tapi tujuan kita tetap untuk membuat tugas dari sekolah, belajar hal-hal yang diharuskan oleh sekolah. Itu tugas kita tercapai. Kita tetap semangat ya. Bye-bye. Diary Audi